Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Marno Kim. Apa kabar semuanya? Saya doakan semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, kita bersama-sama akan membahas tentang reaksi kimia dengan cara mudah, sederhana, dan gampang dipahami. Reaksi kimia adalah proses alam yang menghasilkan perubahan kimia dari suatu zat menjadi zat baru yang sifatnya berbeda dari zat sebelumnya. Perubahan atau reaksinya ada yang berlangsung secara alamiah, tetapi banyak juga yang hanya terjadi melalui rekayasa yang harus dikondisikan oleh manusia. Fotosintesis misalnya merupakan contoh cara alamiah, sedangkan pembuatan pupuk, sabun, dan deterjen merupakan contoh hasil rekayasa manusia. Nah, pada pembahasan kali ini yang akan dijadikan contoh yaitu reaksi penggabungan gas hidrogen dan gas oksigen menjadi uap air. Mari kita mulai. Secara sederhana, reaksi kimia merupakan penataan ulang atom-atom. Jadi atom sebelumnya ditata ulang menjadi atom-atom dengan susunan yang baru. Prinsip kerjanya harus memenuhi hukum yang disampaikan oleh Anthony Laurent Lavoisier. Dia menyatakan bahwa massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat setelah reaksi. Contohnya ini adalah molekul air. Molekul air itu dibentuk dari molekul hidrogen dan molekul oksigen. Ini adalah molekul unsur hidrogen, yang ini molekul unsur oksigen. Hasilnya molekul senyawa air. Telah kita ketahui sebelumnya bahwa unsur dan senyawa berbeda. Jika atom-atom bergabung dari atom sejenis, molekulnya disebut molekul unsur seperti ini. Hidrogen dan hidrogen bergabung, yang ini oksigen dan oksigen bergabung, itu disebut molekul unsur. Tetapi di sebelah kanan, yang ini, yang bergabung adalah antara atom hidrogen yang berwarna merah dan atom oksigen yang berwarna biru. Jadi jenisnya berbeda. Kalau jenisnya berbeda, maka disebut molekulnya adalah molekul senyawa. Apakah ini sudah memenuhi hukum kekekalan massa yang disampaikan oleh Lavoisier? Bahwa sebelum reaksi yang sebelah kiri tanda panah ini, dan setelah reaksi yaitu sebelah kanan tanda panah yang ini, apakah jumlahnya sudah sama? Nah, mari kita lanjutkan untuk pembahasannya. Secara alamiah yang terdapat di alam, oksigen bentuknya seperti ini, yaitu O2. Artinya, setiap satu unsur oksigen merupakan gabungan dua atom oksigen. Demikian juga hidrogen secara alamiah yang berada di alam merupakan gas H2, yaitu gabungan antara dua atom hidrogen membentuk satu molekul hidrogen. Bagaimana penataan ulangnya? Mari kita simak. Seperti ini. Jadi, ikatan antara hidrogen dan ikatan antara sesama oksigen terlepas untuk ditata ulang menghasilkan molekul air. Animasinya seperti ini. Jika suka dengan video ini, silahkan klik like. Dan jika suka dengan konten-konten Marno Kim, silahkan klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru. Tadi yang terjadi adalah molekul oksigennya 1 butir molekul, hidrogennya 2 molekul, yang terbentuk adalah 2 molekul air. Inilah yang disebut memenuhi ketentuan Lavoisier. Penjelasan selanjutnya adalah kalau ditulis lengkap bentuknya menjadi seperti ini. Kenapa hanya 1 molekul unsur oksigen sedangkan hidrogennya harus 2 molekul, kemudian air yang terbentuk juga 2 molekul?
Nah, ini yang dikatakan memenuhi hukum kekekalan massa. Jadi, sebelum dan sesudah reaksi, jumlah atom-atomnya sama, demikian juga massanya harus sama. Nah, karena di alam oksigen itu berbentuk O2 seperti ini rumus molekulnya, dan begini kira-kira bentuk molekulnya. Sedangkan satu atom oksigen yang ini, masing-masing yang ini satu atom oksigen, untuk bisa menghasilkan air yang ini satu atom oksigen, yang ini satu molekul air. Kita saksikan, bandingkan oksigen, air. Satu oksigennya membutuhkan hidrogen berapa? Yang ini 2. Satu oksigen menjadi satu air. Hidrogennya dibutuhkan 2. Jadi yang ini akan bereaksi dengan yang ini. Yang ini akan bereaksi dengan yang ini. Dan sebelum bereaksi, mereka akan saling memutuskan ikatan. Ini menjadi bawahnya, yang hidrogen yang ini menjadi ion hidrogen seperti ini. Dan atom oksigen menjadi ion-ion oksigen. Setiap satu atom oksigen menghasilkan satu molekul air yang ini. Oke, kita lihat. Nah, kalau sudah, maka kita sekarang yakin bahwa untuk menghasilkan air, maka dibutuhkan reaksi yang setara dengan persamaannya, yaitu satu molekul unsur oksigen akan bereaksi dengan 2 molekul unsur hidrogen, hasilnya 2 molekul senyawa air. Atau kalau disimbolkan menjadi seperti ini. H2-nya ada 2. Ini yang ini O2-nya tidak ada angka di sini, berarti hanya 1. Dan H2O-nya ada 2. Nah, dalam persamaan reaksi itu ada simbol-simbol yang kita harus pahami. Kalau ditulis 2 di sebelah kiri rumus kimia ini, angka 2-nya ditulis besarnya sama dengan huruf H ini, maka angka 2 ini disebut sebagai angka koefisien. Angka koefisien ini menunjukkan apa? Angka koefisien menunjukkan jumlah molekul. Jadi kalau ini hidrogen, oksigen, yang ini air, sebutkan angka koefisiennya. Ada yang sudah paham? Oke, kita sebutkan. H2, angka koefisiennya 2. Artinya ini adalah 2 molekul hidrogen. Mana? Ini dan ini. Oke, sebelah kanan. O2. Mana angka koefisiennya? Tidak ada. Kalau tidak ada berapa? 0. Bukan. Kalau tidak ada artinya 1. Ada O2, 1 molekul. Yang mana molekul oksigen yang dikatakan 1 itu? Inilah 1 molekul oksigen. Yang ini, yang atas. Kemudian, sekarang kita sebutkan angka koefisien H2O. Ini adalah H2O. Angka koefisiennya mana? Yang ini, 2. Terus, 2 itu menunjukkan yang mana? Ini, 2 molekul oksigen. Yang ini 1, ini yang satunya lagi. Jadi ini ada 2 molekul. Maaf, salah sebut. 2 itu menunjukkan 2 molekul air. Mana? Yang ini dan ini. Jadi ini yang dikatakan 2 molekul air. Berikutnya, yang warna biru yang ditulis lebih kecil. Nah, ini sebelah kanan H ada angka 2. Ini disebut sebagai angka indeks. Angka indeks menunjukkan apa? Angka indeks menunjukkan jumlah atom. Angka koefisien tadi menunjukkan jumlah molekul. Angka indeks menunjukkan jumlah atom dalam molekul tersebut. Jadi dalam molekul ada atom. Nah, jumlahnya berapa? Ya ini dinyatakan oleh angka indeks. Oke, kita sebutkan angka indeks yang ada di sini. Pada H2, indeksnya 2. Artinya, dalam molekul hidrogen ada 2 atom oksigen. Dalam setiap butirnya, ini satu butir molekul hidrogen. Dalam satu butir molekul hidrogen ini, atomnya ada berapa? Ada 2. Oke. Kalau ini tadi 2 molekul hidrogen. Kalau ini 1 molekul hidrogen. Oke, saya ulang. Yang ini 2 molekul hidrogen. Yang ini 1 molekul hidrogen. Atomnya ada 2, ditunjukkan oleh ini. Lanjut. Ini 1 molekul oksigen, maka angka koefisiennya 1. O2. 2 ini disebut angka indeks. Menunjukkan apa? Menunjukkan jumlah atom dalam 1 molekul. O2. 2 ini yang mana? Ini dan ini.
ada 2 buah atom oksigen dalam 1 molekul oksigen. Oke, lanjut air. Ini molekul air, yang ini molekul air. Kita lihat satu molekulnya. Ditulis 2H2O. Artinya apa? 2 molekul H2O. Angka 2 ini di sebelah kanan H menunjukkan apa? Dalam satu molekul, jadi melihatnya hanya satu molekul. Dalam satu molekul air terdapat 2 molekul H dan O-nya nggak ada di sini. Nggak ada berarti 1. Dan O-nya 1 ya ini. O-nya 1, H-nya 2. Oke? Masih ada yang bingung? Dalam satu molekul air terdapat 2 molekul hidrogen dan 1 molekul oksigen. Dan angka 2 ini menunjukkan 2 buah molekul air. Selanjutnya, dalam persamaan reaksi sering diisikan dengan wujud zat seperti ini. 2H2G, ini artinya hidrogennya berwujud gas. O2 di sini G, artinya oksigennya berwujud gas. Hasil reaksinya 2H2O juga G, artinya airnya berwujud gas atau berwujud uap. Tapi wujud-wujud dalam persamaan reaksi itu biasanya dinyatakan dengan 4 keadaan. Ada yang keadaannya solid atau padat, ada yang liquid atau cair, ada yang aqueous atau terlarut dalam air atau dalam zat cair yang lain, ada juga yang berwujud gas. Maka kalau seperti ini berarti wujudnya gas. Oke, semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya dan atas kunjungannya di channel YouTube ini. Semoga mendapatkan manfaat. Kalau ada pendapat lain untuk menyempurnakan paparan ini, silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share agar orang lain dapat manfaat dari video ini.